Indonesia ini memangnya sudah level itu sudah lain. Dia bukan lagi level Asia Tenggara yang kita biasa lihat kan. Apa yang dilakukan oleh Indonesia adalah sesuatu yang boleh dikatakan permainan Eropah. Kan lebih-lebih lagi pemain-pemainnya ramai base di Eropah. Jadi saya dengan komentator dari Inggris itu menyatakan short passing, 1-2, semuanya berlaku dalam masa 1-2 tahun setelah Pak Erick Thohir menjadi seorang yang sangat-sangat agresif dalam mencari pemain-pemain yang berkualiti untuk meningkatkan kualiti sepak bola di Indonesia. Bermunculan sebuah statement, ada rasa kecemburuan dalam tanda petik. Di Indonesia ada Erick Thohir, sedangkan di Malaysia ada nih Pak Erick Thohir. Agak iri sebenarnya, agak jealous. Bagaimana Indonesia lakuin ini cepat banget gitu. Satu kata untuk timnas Wales saat ini. Percaya diri. Satu kata untuk ST saat ini. Lega. Satu kata untuk Martin Paes. Debut yang proper lah, debut yang pantas. Itu bukan satu kata itu. Oh banyak ya? Satu kata. Untuk Martin Paes. Langsung jadi hebat tuh apa namanya? Vidi, nggak visi juga ya. Kesan pertama yang mengesankan untuk Martin Paes. Kesan pertama menggoda. Oke, kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya, Bung Towel itu jarang komentar positif kepada STY, tapi nyatanya hari ini juga memberikan komentar yang positif terhadap perkembangan sepak bola Indonesia, teman-teman. Yang tadinya negatif bisa positif karena yang terjadi sekarang ini. Tadi juga ada komentar dari itu komentator sepak bola Malaysia juga mengakui bahwa Indonesia itu levelnya sudah berbeda, teman-teman. Ya, meskipun di media sosial ada perang-perang netizen yang mengatakan ini nggak mungkin Indonesia sejauh ini, tapi seorang komentator bola, orang-orang yang profesional bekerja di sepak bola Malaysia juga mengakui bahwa Indonesia ini levelnya sudah berbeda, teman-teman ya, bahkan melampaui, mengungguli negara-negara di Asia Tenggara, dan itu harus mau tidak mau harus benar-benar diakui, teman-teman. Dan kemudian ini ada kabar terbaru bahwa sebenarnya ini Piala AFF Indonesia itu akan menurunkan bukan pemain senior, dan ini menjadi sebuah perbincangan, teman-teman ya, di Asia Tenggara, khususnya Vietnam. Vietnam juga sebenarnya kurang serak juga ketika Indonesia mau mengeluarkan pemain bukan senior. Guys, kalian udah tahu belum? Media Vietnam nampaknya bingung dan kesel dengan timnas Indonesia karena nanti rencananya di ajang Piala AFF timnas kita hanya akan menurunkan pemain lapis kedua. Media Vietnam mempertanyakan, hah, kok bisa? Padahal kan timnas Indonesia belum pernah juara AFF. Kok kayak bercanda mengikuti ajang Piala ini? Media Nguyen, gue cuma mau ngasih tahu nih, Piala Ciki itu kagak terlalu penting buat timnas Piala kita. Ciki. Lu kalau mau juara mah silahkan, kejar aja sono, lu koleksi sebanyak-banyaknya, bodo amat. Lagi pula lu kok kayaknya ngebet banget sih, pengen banget ya ketemu sama Martin Paes ya, pengen banget ya lu ketemu sama Abang J yang main di Liga Italia, ketemu sama Marcelino yang main di Liga Inggris. Aduh, ngebet banget ya, kasihan, biar banyak pengalaman ya. Iya. Lu makan tuh Piala AFF ya, asal lu tahu timnas Indonesia mengikuti ajang Piala AFF itu hanya sekedar pemanasan menurut gua, bukan ajang untuk membuktikan bahwa Indonesia layak jadi juara. Itu nggak peduli, bro. Dan justru ini jadi kesempatan buat pemain-pemain Indonesia yang mungkin banyak di liga lokal untuk menunjukkan potensinya kalau nanti Coach Sintayong memanggil mereka. Gimana nih menurut kalian, setuju nggak kalau Indonesia hanya memainkan pemain lapis kedua? Kalau gua sih setuju aja. Coba kalian tulis di kolom komentar. Dadah. Sebenarnya saya setuju bukan pemain lapis kedua, bukan, teman-teman ya. Itu pemain juga bagus juga, tapi memberikan kesempatan pemain lokal untuk berkembang, bukan lapis kedua, teman-teman. Jangan katakan itu. Atau mungkin jangan pemain senior, pemain U23 kayak bisa, teman-teman ya. Ini seorang pengamat sepak bola Vietnam, Hoang Huy, juga memberikan sebuah komentar. Indonesia memiliki strategi yang sangat jelas untuk mengembangkan sepak bola. Kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah tentang naturalisasi, dan Piala AFF adalah untuk pemain muda lokal. Para pemain naturalisasi Indonesia sudah melampaui kita, berhentilah membandingkan mereka. Begitu komentar dari pengamat sepak bola Vietnam, teman-teman. Kemudian senada dengan netizen dari Vietnam, teman-teman. Netizen Vietnam juga banyak
berkomentar di sebuah forum dan komentar-komentar olahraga bola lainnya teman-teman, seperti ini teman-teman. Chung Toy langsung kasih cup aja ke Indo katanya. Kemudian Viet Hoang, jangan ajak Indo ke Liga AFF, ini mereka terlalu kuat, kita akan kalah besar. Tu Ngoc Pik, Indonesia melakukan semua yang FIFA izinkan. Vietnam terus menonton dan menertawakan orang lain. Kemudian Nguyen Din Hu, Vietnam tidak bisa ikut karena nggak ada uang, nggak bisa kuat selamanya sepak bola gitu. Waktu Vietnam kuat, nangis terus. Dari Dan Jo M, Indo benar-benar bengkak, kebijakan imigrasi mereka tumbuh begitu kuat sehingga dalam kualifikasi World Cup ini mereka sangat membutuhkan pemain imigran berkualitas untuk memenuhi impian mereka pergi ke World Cup. Tim Belanda 2 Asia Tenggara. Dari Trong Hien, terserah mau dibilang pemain Indo yang hijrah juga punya akar Indo, tapi bukan imigran Indo. Para pemain yang mereka rekrut juga berkualitas. Di Vietnam kita masih juga harus bergantung terutama pada kekuatan internal. Vietnam cuma main di Liga 2, 3, 4. Kualitasnya nggak lebih baik dari pemain internal. Gimana imigran? Ya, mungkin Vietnam bisa saja membuat sebuah kebijakan untuk menaturalisasi pemain. Bisa saja mereka menurunkan idealismenya yang semuanya harus pemain lokal. Namun ketika melihat perkembangan timnas Indonesia, bisa saja Vietnam berubah pikiran dan untuk kemudian akan mencari pemain-pemain naturalisasi. Itu boleh saja, silakan, bebas. Dan semuanya di Asia Tenggara harus maju dan semuanya harus bisa bersaing. Jadi itu teman-teman, jangan lupa besok saksikan timnas Indonesia melawan Australia. Berapa skornya teman-teman? Kalian tebak, kemudian tulis di kolom komentar dari sekarang. Wassalamualaikum.